Sarapan apa tadi di rumah? Kopi, Bu. Wah, Selin pagi-pagi minum kopi ya? Hamburger. Hamburger? Sarapan nyeting ini. Sarapan orang luar negeri ya? Padahal dia masih di dalam negeri. Bagus ya? Hamburger itu banyak sekali vitaminnya dia. Jadi suka itu. Selin, kenapa Selin suka minum kopi? Apakah ada vitamin di sana? Oke, gitu ya. Baik. Sebelum berangkat ada salim dengan orang tua? Ada. Ada salim. Ada Bu. Tadi bilang apa sebelum berangkat ke sekolah dengan orang tua? Ibu, saya berangkat sekolah dulu. Selin? Ibu, saya mau ke sekolah dulu. Dik? Pamit dulu ya. Pamit gitu ya. Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Masih Apa? peran gereja bagi perkembanganku. Peran gereja bagi perkembangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu dan materi kita pada hari ini adalah alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, siapa yang mau bersedia membawa kita dalam doa? Ayo. Tidak boleh tunjuk-tunjuk ya, tidak boleh. Silakan. Dek. Ibunya tak boleh kepada Dik. Tidak boleh tunjuk teman ya. Ingat, satu jari ke teman, tapi dua jari kepada diri sendiri loh. Jadi, boleh Dik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan dan Tuhan. Amin. Terima kasih Dik. Baik. Sekarang kita lihat materi kita pada hari ini. Kemarin materinya apa? Peran gereja bagi perkembangan. Oke, kemarin itu peran gereja. Apa yang kalian pahami dari peran gereja? Ayo. Dengan menjadi apa lagi? Lalu anggota KOR. Itu cara untuk menjadi anggota gereja itu berperan sebagai perkembangan. Oke. Sekarang materi kita pada hari ini adalah peran keluarga bagi perkembangan. Sekarang ibu mau tanya, apa itu keluarga? Menurut kalian apa itu keluarga? Bapak, ibu, lalu kakak, adik. Apa itu saja? Keluarga inti itu terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu, bapak, dan adik. kakak dan adik. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu keluarga. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih Bu tujuan kita untuk belajar apa itu peran keluarga bagi perkembangan saya, gitu kan? Nah, di sini peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kita kunci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga mampu mensyukuri kebaikan keluarga serta bersedia terlibat aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Gitu. Nah, ini dia. Seperti yang disebut tadi apa? Ada siapa saja? Ayah, ibu, kakak dan adik. Ini dia anggota keluarga yang disebutkan. Kita beri tepuk tangan dulu buat dia. Oke ya, Dik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Silakan dicatat ya. Secara psikologis dan sosial, peserta didik ini sedang mengalami perubahan. Siapa yang dimaksudkan dengan peserta didik ini? Kalian ini sedang mengalami perubahan relasi, perubahan dalam relasi dengan keluarga kalian masing-masing. Di mana pada saat usia remaja, usia-usianya kalian ini kalian sedang mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada keluarga dan fokus pada kehidupan sosial di luar rumah. Siapa yang sekarang dulunya waktu kecil itu sering dikekang orang tuanya untuk keluar malam, untuk bukan hanya keluar malam tetapi jalan sore atau jalan siang dengan teman-temannya. Siapa yang dilarang? Semua ya? Ya. Nah, semua. Karena apa?
kalian ini adalah remaja-remaja yang membutuhkan relasi dengan teman-teman sebaya kalian. Namun orang tua itu sering mengekang kalian. Maka sayangnya banyak sekali remaja yang melihat sisi negatif dari orang tua dan keluarganya. Sekarang ini banyak remaja yang masih menuntut dibandingkan menyayangi mereka. Sebagian remaja menyebut orang tua mereka kolot. Kenapa? Ada yang merasa orang tuanya kolot di sini? Nah, maksudnya begini. Dibilang orang tua tidak mau mengerti. Ibu boleh nggak minta uang, saya mau pergi jalan sama pergi nongkrong sama si Ding misalnya. Selin bilang, ibu boleh tidak saya minta uang, saya mau pergi nongkrong dengan Ding di sini. Nah, tetapi orang tuanya tidak mau memberi Selin uang. Kenapa? Karena kan Selin ini minta izinnya malam hari ya, karena mamanya nanti ibunya Selin tidak mau Selin salah pergaulan. Nah ini mengekang kebebasan anaknya dan sebagainya. Mereka yang bersikap seperti itu pasti lupa bahwa begitu besarnya peran orang tua bagi perkembangan mereka. Gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam beberapa dokumen. Gereja mengajarkan tentang makna sesungguhnya tentang keluarga dan peran penting keluarga bagi perkembangan manusia. Gereja juga memandang keluarga harus menjadi persekutuan pribadi yang berlandaskan cinta kasih, yang masing-masing anggotanya hadir untuk mengembangkan persekutuan antar mereka. Dan kalian bisa searching di Google. Ini bisa dibaca dalam Familiaris Consortio halaman 18 sampai 21. Nah, ada lagi satu. Dalam Gaudium et Spes nomor 48 juga menegaskan bahwa anak-anak seperti kalian ini dipanggil untuk ikut serta menguduskan kedua orang tua kita. Orang tua kita membalas budi mereka dengan bersyukur atas cinta mereka kepada kita, terutama dengan tidak meninggalkan mereka pada saat masa tuanya. Apakah ada yang berpikir untuk setelah punya rumah tangga, setelah punya kehidupan sendiri, ingin meninggalkan orang tuanya sendiri di rumah? Ada?